Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ayo kita mulai doa pagi kita hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, kami berseru, kami bersyukur, kami menyembah. Pagi hari ini Engkau pasti selalu menyertai kami. Itu janji-Mu Tuhan. Kami ada dalam penyertaan-Mu, kami aman di dalam Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Biar Engkau disenangkan dengan pujian yang kami naikkan. Bapa, basuh hati kami, kuduskan kami dengan kuasa darah dan firman-Mu. Kami mau hidup benar di dalam Tuhan. Kami mau terus menyenangkan Engkau. Kami mau belajar beribadah kepadamu Tuhan, mengenal kasih-Mu, mengenal kuasa-Mu. Biar Kau nyatakan mujizat-Mu pagi hari ini buat setiap kami. Tuhan Yesus, hikmat-Mu Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami katakan Engkau baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami menyembah, kami memuji, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Amin Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Dia Tuhan yang baik bagi kita. Sama-sama kita nyatakan kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, katakan Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Mari sama-sama angkat hatimu, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita sembah Dia, kita puji Dia pagi hari ini. Mari bersyukur. Oh, terima
bosan-bosannya kami menyembah, kami bersyukur, kami memuji-Mu. Kami mau meninggikan Engkau, Yesus, Engkau Tuhan. Oh, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Mengalir kasih-Mu, kami menyembah, kami memuji Engkau, Tuhan Kau setia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, Yesus. Thank you Lord. Yaralabaka nama yaralalabasana, yana nanamo. Mari bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Yang belum bisa berbahasa roh, sembah Tuhan. Udah makan nama yaname. Thank you Lord. Engkau adalah bagianku, ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Engkau adalah bagianku, ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Engkau adalah bagianku, amin. Ku berharap padamu, jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan,
habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Besar setia-Mu bagi kami Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Oh, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, ya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau begitu luar biasa bagi kami. Pagi hari ini kami mau mengenal Engkau lebih lagi lewat firman-Mu. Bapa, bekerjalah dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya tetap setia untuk mengiring Tuhan, tetap setia untuk kita mencari Tuhan, karena tidak akan pernah sia-sia ketika kita mencari Tuhan pagi-pagi. Katakan amin. Ya, kita baca di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Saya diberkati oleh ayat ini. Kita baca sama-sama. Hosea pasal 6 ayat 6 berkata seperti ini. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Ya, korban sembelihan ini Bapak Ibu Saudara berlaku waktu perjanjian lama, karena ketika Yesus mati di kayu salib, korban-korban ini sudah tidak perlu lagi kita lakukan ya. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, kita perlu mengerti bahwa Yesus sudah mati bagi kita dan Dia bangkit di hari yang ketiga. Artinya Dia telah menebus kita, dan sekarang Dia menyediakan tempat yang terbaik dan terindah di kerajaan-Nya di sorga. Nah, dan di sini dikatakan Allah ingin kita suka akan kasih setia seperti Tuhan. Tuhan itu begitu mengasihi kita, begitu setia dengan kita. Nah, oleh sebab itu kita pun harus menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dalam hal apa? Sifat kita, karakter kita, Bapak Ibu Saudara. Ini yang tidak mudah bagi manusia. Bagi manusia yang mudah adalah membalas dendam. Bagi manusia yang mudah adalah membuat kita itu membuat orang lain merasakan kekesalan, merasakan yang seperti yang kita rasakan itu mudah, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, Tuhan menyukai kasih setia. Dia menyukai pengenalan. Kalau kita mengenal Allah kita mengenal Tuhan kita, dalam proses itu Dia suka sekali. Apa yang menjadi kesukaan Allah, apa yang menjadi kesukaannya Tuhan, biarlah itu menjadi makanan buat setiap kita. Artinya apa? Sama seperti Yesus. Ketika Yesus melakukan kehendak Tuhan, Dia bilang apa? Makananku ialah melakukan kehendaknya. Setiap pagi Yesus, setiap hari Yesus, setiap saat Yesus bergantung sama Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara, ya, apakah kita ke gereja nggak boleh bawa korban seperti persembahan atau apa? Boleh, sangat boleh. Ya, di sini maksudnya adalah korban sembelihan itu benar-benar binatang itu disembeli dan darahnya dicurahkan. Namun, ya kan, persembahan bagi Anda di gereja itu merupakan bagian dari ibadah.
Ya, supaya apa? Supaya kita belajar menabur, ya kan? Sebagai tanda juga kita mengasihi Tuhan, sebagai ya wujud bahwa kita mendukung pelayanan tersebut dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, di sini yang Tuhan paling suka ketika kita mengenal Allah Bapa. Ya, bukan hanya lewat pagi-pagi ini, tetapi setiap saat ketika kita mengenal Tuhan, Dia sangat suka. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu-waktu kita ini dan kita buang begitu saja hanya untuk hal-hal yang tidak berguna atau tidak terlalu berguna. Tetapi ketika kita mengenal Dia, Dia begitu suka. Saya yakin kalau Tuhan suka, ya, kalau Tuhan suka, pasti Dia akan support kamu. Amin. Dia pasti akan mendukung kamu. Dia pasti akan membuat kamu berdiri teguh di dalam Tuhan. Ya, kalau kita suka mengenal Dia, ya, kalau kita suka mengenal Dia, pasti Dia akan mensupport kita sangat-sangat luar biasa. Di dalam versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, aku lebih suka kamu mengenal aku dan selalu mengasihi aku daripada kamu membakar dan mempersembahkan kurban kepadaku. Nah, ini dia. Ya, di dalam perbandingannya di dalam Matius pasal 9, Bapak Ibu Saudara, ayat 13. Aku menghendaki belas kasihan dan bukan korban binatang, sebab aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang yang dianggap hina. Jadi di sini dikatakan Tuhan itu menghendaki belas kasihan. Kalau kita punya belas kasihan buat orang lain, bahkan buat belas kasihan buat anakmu, belas kasihan buat ya ART-mu, belas kasihan buat jemaatmu, belas kasihan buat anak-anak muridmu, belas kasihan buat tetanggamu, orang-orang di sekitar. Itu Tuhan lebih suka. Tuhan itu suka sekali kalau kita punya belas kasihan. Artinya kita sama. Kita memiliki sifat DNA-nya Allah, Bapak Ibu Saudara. Yesus datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap dirinya baik. Kalau kita menganggap dirinya, aku sudah baik, cukuplah, tidak usah terlalu baik. Hati-hati. Di sini dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap dirinya baik, melainkan orang yang dianggap hina. Kalau saya boleh saran kepada engkau, ya semua jemaat, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, engkau jangan menganggap dirimu baik. Saya pun tidak pernah menganggap saya baik. Saya pun tidak pernah bilang saya baik nih, saya orang baik nih. Tidak pernah saya. Ya, tidak pernah. Malah saya lebih suka menganggap diri saya, Tuhan, aku ini orang yang hina. Aku nggak layak sebenarnya untuk melayanimu. Kalau aku sampai saat ini melayani Tuhan, itu semua karena perkenanan dan darahmu yang dicurahkan buatku. That's all. Kita nggak bisa menganggap diri kita baik. Lebih baik kita menganggap diri kita hina. Bahkan firman Tuhan berkata, orang yang tidak berguna. Ya, kita menganggap, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapakah kita ini sebenarnya? Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita sudah masuk ke dalam kekekalan neraka, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kebaikan dan kasih setia Tuhan, anugerah Allah dicurahkan, kita bisa datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan setiap hari, setiap saat. Amin. Ya, jangan kita menganggap diri kita baik. Jangan. Supaya kita mengenal Dia yang begitu baik. Dikatakan di sini, melainkan orang yang dianggap hina. Namun kita adalah orang yang berdosa, kita ini orang hina, Bapak Ibu Saudara. Namun kita dilayakkan oleh apa? Oleh kebaikannya, oleh darahnya yang luar biasa. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Dan kita layak. Kita dilayakkan
Maksudnya kita dilayakkan untuk kita melayani dia dan mengenal dia. Katakan amin. Biar pagi hari ini kita mengerti. Ya, kalau dalam hati kita, aku orang baik, aku bukan orang jahat kayak dia, itu sudah menghakimi. Itu sudah sombong. Aku enggak kayak dia sih, dia tuh kayak gini, aku masih pelayanan. Itu sombong. Ya, tidak boleh kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kalau kita mereview, ya kan, dan tujuannya bukan hal untuk negatif, apa yang masih kurang ya dalam hidupku, dalam pelayananku, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita sampai berkata, aku nggak kayak dia, syukur aku nggak kayak dia, dia tuh orang jahat, syukur aku nih orang baik, syukur aku nih masih kasih belas kasihan untuk dia. Kalau enggak, habis dia tuh. Itu sama dengan ahli Taurat yang ya bersisian dengan pemungut cukai yang datang kepada Tuhan. Tuhan, aku ini udah puasa loh 2 kali seminggu. Aku ini udah kasih persepuluhan loh Tuhan. Ya kan? Aku enggak kayak orang di belakang itu, pemungut cukai, orang berdosa. Tapi orang yang pemungut cukai itu di belakang dia tertunduk dan dia cuman dikit aja ngomong, Tuhan aku nggak layak. Gitu doang dia ngomong. Dan Yesus berkata, siapakah yang lebih dikenan oleh Tuhan? Siapakah yang diampuni dosanya? Pemungut cukai. Makanya kita tidak boleh menganggap diri kita baik. Supaya apa? Supaya kita mengenal dia yang begitu baik. Supaya kita mengenal dia yang apa? Yang begitu luar biasa menyertai kita. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Ya, Matius pasal 12 ayat 7. Dalam Alkitab tertulis ini bahasa Indonesia masa kini ya. Belas kasihanlah yang kukehendaki, bukan kurban binatang. Kalau sekiranya kalian benar-benar mengerti perkataan itu, pasti kalian tidak akan menyalahkan orang-orang yang tidak bersalah. Belas kasihan, Tuhan tekankan lagi belas kasihan. Ya, biar lebih jelasnya lagi, saya bacakan di firman Allah yang hidup. Aku tidak menginginkan korban-korbanmu. Wah, ini lebih tugas lagi nih. Aku nggak mau korban-korban bakaranmu itu, kata Tuhan. Aku mengingini kasihmu. Ya, kalau kita nggak punya kasih, nggak berguna hidup ini. Aku tidak mengingini persembahan-persembahanmu, bahkan itu kata Tuhan. Ya, karena Tuhan nggak butuh duitmu, Tuhan nggak butuh hartamu. Tuhan itu ingin hatimu. Karena ketika hatimu kau persembahkan buat Tuhan, apa saja yang Tuhan rancangkan mudah terjadi untukmu. Rancangan Tuhan tetap terjadi. Tetapi antara mudah dan sulit, karena Tuhan menghormati keputusan kita untuk kita hidup dan tinggal di dalam rencana Allah. Yang kuingini ialah agar kamu mengenal. Ingat itu, mengenal, dan mengenal. Semua ayat firman Tuhan di sini dalam Hosea 6 ayat 6 dikatakan mengenal itu jauh lebih penting. Ternyata mengenal Tuhan itu penting sekali. Ya, mengenal Tuhan itu dalam Bapak Ibu Saudara, dalam sekali. Kenapa? Karena ketika kita mengenal Tuhan, bukan hanya lewat pujian penyembahan, tetapi lebih lagi di sekolah kehidupan. Ketika kita masuk dalam sekolah kehidupan, Tuhan akan mengizinkan masalah demi masalah datang untuk menghampiri kita. Tapi saya sudah kasih tahu, masalah itu satu paket, ya, combo dengan jalan keluar. Jadi masalahnya gak usah ditengking, percuma ditengking, dia tetap akan datang. Itu kabar baiknya. Ya, masalah gak usah ditengking, tetap dia akan datang. Kamu udah berbuat baik kayak apapun, tetap masalah ada. Selama kita masih di bumi ini, ya, ada tanah, ada langit biru, itu dia di bumi. Ya. Nanti kalau kita tiba-tiba buka mata, kok enggak ada matahari lagi ya? Kok langitnya enggak warna biru ya? Berarti bukan di bumi. Mungkin itu sudah di sorga. Karena di sorga nggak ada matahari. Apalagi mau matahari, nggak ada. Ya, di sorga itu cahaya Tuhan yang menyinari. Kok bisa ya? Ya iyalah.
Bisa dong, ya kan? Di bumi itu penuh dengan orang-orang yang bermasalah, semuanya bermasalah, termasuk hamba-hamba Tuhan kayak saya ini. Ada masalahnya, ya, ada masalahnya. Semua kita punya masalah, bermasalah, entah apa itu namanya. Pasti punya pergumulan, pasti punya masalah. Minimal menghadapi diri sendiri, betul enggak? Minimal menghadapi diri sendiri loh. Ya kan? Mana nih? Saya mau lihat muka-muka yang punya masalah. Ah, ini dia. Ya, kita punya masalah semuanya. Tapi Tuhan ingin kita mengenal Dia. Kenal Dia. Artinya kalau kita mengenal Dia, kita pasti akan menuruti kehendaknya. Betul enggak sih? Iya dong. Ya, saya kenal Dia. Dia maunya apa? Dia suka makan apa? Dia nggak sukanya apa? Itu terhadap teman kita, terhadap suami atau istri kita. Kita kenal dia, ya. Saya pun sampai saat ini masih dalam tahap pengenalan akan istri saya. Masih belajar mengenal dia. Minimal saya tahu kesukaan makanan dia apa, ya. Yaitu apa? Satu, martabak manis. Dia lagi bad mood kayak apapun, beliin martabak manis. Dia suka sekali, ya. Dia lebih suka martabak manis daripada bakso. Ya kan kita kenal pasangan, istri. Dia sukanya seperti apa? Iya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak mengenal Tuhan, berbahaya kita. Antara dua saja. Kalau kita nggak kenal Tuhan, yang kedua pasti kita kenal setan, kenal iblis. Jangan sampai kita dianggap sama iblis, engkau anakku yang kukasihi. Ah, celaka hidupnya. Jangan sampai. Tapi yang Tuhan mau kita mengenal Dia. Di dunia ini ada dua doang. Ndak Tuhan, ya ndak setan. Dua aja. Kalau ndak Tuhan, ya pasti setan. Gitu aja. Kalau kita di luar Tuhan, maka kita di dalam setan. Kalau kita, ya, tidak menyembah setan, kita menganggap kita nggak menyembah setan, tetapi kita malas mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, mengenal Tuhan lewat firman, mengenal Tuhan lewat saat teduh setiap pagi, doa-doamu, maka jangan pikir kamu tidak tinggal di dalam setan. Oleh sebab itu kita perlu melatih diri kita untuk mengenal Dia. Ketika kita mengenal Tuhan lewat firman-Nya, lewat ibadah, lewat doa-doa kita, lewat persekutuan kita bersama dengan umat-umat Allah, itu kita mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu akan menggiring engkau masuk ke dalam rencananya. Katakan amin. Pasti Tuhan akan menggiring kita lewat rencananya. Ya. Ajaib. Ketika Tuhan menggiring kita lewat rencananya, Dia pasti akan menuntun kita. Dia pasti akan memperlengkapi kita. Seperti Daud. Siapa sih Daud? Ketika Daud ditegur, ya, oleh Nabi Nathan, ya kan? Diingatkan lagi, aku telah mengambil engkau dari padang itu dan memberikan engkau kekuatan, urapan. Engkau menjadi raja. Istilahnya gitu kalau bahasa saya. Lalu engkau berbuat dosa dan membunuh prajuritmu sendiri. Ya, barulah Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Daud itu sempat tinggi hati, sempat sombong. Itu Daud, Raja Daud. Sombong dia, bahkan mengambil nyawa orang. Waduh, Bapak Ibu Saudara pernah mengambil nyawa orang? Pernah? Ngambil nyawa nyamuk? Iya. Tak, mati tuh nyamuk. Ya kan?
Daud ini pernah mengambil nyawa orang, bukan nyawa orang lain. Nyawa pegawai, prajuritnya sendiri yang sangat setia. Ya, sangat setia. Dia bunuh, Bapak Ibu Saudara. Aduh, tapi Tuhan penuh dengan kasih setia. Dia mau bertobat dan dia mau ditegur. Makanya Tuhan berkenan sama Daud. Ya, ayo kita, Bapak Ibu Saudara, kita mengenal Tuhan. Kita baca ayat terakhir, 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Tanda tanya. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya, kita mendengarkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan itu jauh lebih baik daripada engkau memberikan, ya, memberikan tetapi tidak dengan hati yang tulus, hanya untuk dilihat orang. Itu yang gak suka Tuhan. Ya, engkau yang di YouTube, ingat ini baik-baik ketika engkau memberikan persembahan atau sesuatu kepada rumah Tuhan atau kepada orang lain, jangan menganggap engkau baik. Anggaplah dirimu ini orang yang sebenarnya gak layak menerima sesuatu yang besar, tetapi Tuhan yang melayakkan. Sehingga tanganmu itu, kalau bahasa saya, sambil memberi sambil bergemetar. Memberi dengan kerendahan hati, itu akan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ingat itu baik-baik. Saya sudah mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memberi kepada Tuhan, memberi kepada orang lain, ingat baik-baik, Tuhan ada di depan kita. Dia akan melihat hati kita. Hati kita benar-benar tidak, atau hanya untuk pamer. Tuhan, kasihku besar loh. Ya, silahkan kalau mau mengekspos perbuatan baik kita di Instagram, di Facebook, di WA, di status. Tapi Tuhan akan melihat hatimu. Kalau masih aja condong untuk memamerkan sesuatu, Tuhan akan bentuk lagi. Dia akan hancurkan dan akan dibuat ulang. Sakit Bapak Ibu Saudara. Nggak enak. Masalahmu nggak akan selesai-selesai. Apalagi nih ya, saya bukan mengatakan kepada diri saya, tapi ingat ini baik-baik. Ya, saya percaya jemaat di Choir Church itu luar biasa. Ya, ini yang untuk nanti di YouTube ini juga dengar. Apalagi di depanmu itu ada hamba Tuhan. Kebaikanmu nggak usah dipamer-pamerin. Nggak usah. Kita nggak tahu apa yang hamba Tuhan tersebut alami. Nggak usah. Ya, tidak boleh itu. Sebab kenapa? Hamba Tuhan itu meninggalkan semua. Dan dia benar-benar menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia mikirkan kamu sebagai jemaat. Dia berdoa buat kamu sebagai jemaat. Biarkan dia untuk terus melayani Tuhan. Jangan dihalang-halangi. Ketika engkau berbuat baik kepada dia, tulus, engkau akan terima upah yang besar dari Tuhan. Walaupun mungkin perbuatanmu gak seberapa. Jangan. Ketika kita tahu akan hal ini, kita pun sedang mengenal Tuhan. Hamba Tuhan itu wakil Allah loh di bumi. Ya, siapapun gembalamu, dengar ini baik. Saya sudah mengajarkan kepada engkau.
Jangan sentuh dia. Jangan apa-apain dia. Saya nggak ngapa-ngapain kok Pak. Tapi di statusmu, nggak sepatutnya seperti itu. Mengumbar kebaikan, apalagi menjelek-jelekkan, nggak usah. Ya, kalau kita kasih masukan silahkan, hormati dia. Ya, bayangkan kalau nggak ada hamba Tuhan yang menjadi wakil Allah dan memimpin engkau sebagai jemaat Tuhan. Bisa apa kamu? Ini untuk seluruh orang-orang Bapak Ibu Saudara. Siapapun dia, ya. Support aja kita sebagai jemaat tuh, kita support. Kita dukung dalam doa. Nggak usah kita ini. Karena mereka adalah wakil Tuhan. Ketika kita berbuat seperti itu, itu namanya proses kita mengenal Tuhan. Pak, tapi Pak dia tuh jahat banget loh Pak. Dia tuh begini. Itu urusan dia dengan Tuhan. Itu urusan dia dengan Tuhan. Ya. Urusan kita adalah kita menjadi pelaku firman. Katakan pelaku firman. Tuhan bilang, sesungguhnya mendengar itu lebih baik daripada korban sembelihan. Fokuskan hidup kita kepada mendengar suara Tuhan. Makanya ketika doa base camp atau kadang juga di doa pagi, saya juga bilang, yuk kita dengar suara Tuhan yuk. Mungkin dia mau berbicara secara spesifik buat kita. Di sini siapa yang pernah dengar suara Tuhan? Angkat tangan. Ya, enak kan dengar suara Tuhan kan? Dia ngomong dalam hati, dalam pikiran, atau dia mengingatkan suatu gambar, suatu video, peristiwa. Ya kan? Ayo kamu ampuni dia. Ayo kamu datangi dia. Ayo kamu minta maaf. Ayo kamu memberi tolong dia. Dia lagi perlu. Ya kan? Enak. Ayo kamu doa. Ayo kamu baca firman. Kalau kita dengar suara Tuhan, waduh enak sekali. Mendengar itu jauh lebih baik daripada korban sembelihan, kata Tuhan. Biar pagi hari ini kita belajar sama-sama bahwa Tuhan itu ingin sekali kita punya kasih yang jujur sama Tuhan. Punya kasih tanpa syarat. Ya memang ini tidak mudah, saya tahu secara manusiawi. Ya. Tetapi saya pun diproses dengan hal yang serupa. Kalau saya tidak mengalami ini, saya tidak akan share kepada Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya tidak akan khotbahkan kalau saya tidak menghidupi firman ini. Ternyata ketika kita mengampuni itu indah. Ketika kita mengasihi itu indah. Karena kita sedang mengenal Tuhan. Yang menjadi penghiburan kekuatan kita, ya, ketika terlebih lagi ketika nanti kita di sorga bersama dengan Bapa di sorga. Jangan anti sama sorga. Dibilang dikit tentang sorga takut. Takut apa sih? Takut mati. Nah, ketika engkau takut mati, sebenarnya itu waktu yang terbaik untuk mengenal Tuhan. Memang dak dik duk der rasanya kalau menghadapi kematian. Betul itu. Tetapi saya melihat sendiri, ya, orang-orang yang saya lihat, bahkan termasuk almarhum papa saya ketika dia meninggal di rumah sakit. Saya tanya, dia lagi diginiin nih, apa nih namanya nih? Oksigen ya, masker oksigen ya, jenisnya ya. Ya kan yang ada apa tuh? Uap-uapnya gitu, gitu, asap-asap sampai. Karena kan papa saya jantung. Pompanya tinggal 10%. Ya, ada penyumbatan, 5 penyumbatannya di jantung. Bayangin, udah bawa ke Jakarta harapan kita, udah bawa ke Malaysia. Ya kan?
Dokter bilang nggak bisa dioperasi. Aduh. Tapi dia meninggal. Sebelumnya saya tanya, saya penasaran kan. Waktu dia masih hidup saya tanya. Di Malaysia saya tanya, "Pak, emang papa siap ya kalau papa meninggal?" Karena waktu itu saya belum siap. Makanya saya tanya kepada beliau. Dia bilang, "Siap. Papa siap. Kapanpun Tuhan mau jemput." Di situ sebagai anak ya saya ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Akai, gimana nanti kalau papa ini meninggal? Aduh, ya. Umur saya waktu itu masih 20 something ya, 24, 23 tahun kalau nggak salah. Kira-kira 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Saya takut. Kalau dia bilang begini, ya papa takutlah, papa masih mau hidup. Ah kan kita, oh iya, kita berjuang lagi. Ini siap aja dibilang, lagi keadaan sakit lagi. Kalau lagi keadaan sehat ya it's okay lah. Itu manusiawi. Tetapi ketika beliau meninggal di dalam Tuhan, ya ada Bapak Gembala saya di situ. Menemani pagi-pagi datang ke UGD. Ketika saya melihat beliau masih di masker oksigen. Saya tanya, "Papa gimana, Pak?" Saya sudah feeling nih. Saya merasakan kehadiran malaikat di situ, mau jemput papa. Saya bilang, "Pak, papa siapkah kalau papa pulang?" Papa saya cuman mengangguk-ngangguk. Artinya dia masih mendengar walaupun dia lagi koma. Lagi gini aja. Ya. Dan ketika saya mendengar itu, saya agak lega. Papa saya siap. Nyanyikan sebuah lagu dan nyawanya langsung, rohnya langsung diangkat Tuhan. Tit, gitu. Indah Bapak Ibu Saudara. Saya pikir-pikir ya, ternyata meninggal dalam Tuhan itu enak. Nah saya mau kasih tahu, ya kan, engkau yang muda kek, engkau yang tua kek, kita nggak tahu kapan Tuhan jemput kamu. Ya kan? Tak hari ini kah, besok, atau tahun depan? Kapan? Ayo kita kenal Tuhan. Jangan kamu kenal, aku mau dekat dengan dia. Ada cowok, nempel terus sama dia. Nempel sama Tuhan. Ya, saya ajarkan kepada anak-anak rohani saya. Yang perempuan terutama, nggak boleh ganjen kamu. Kemana-mana sama dia terus, nggak boleh. Masih sekolah, ya kan? Jangan seperti itu. Orang-orang itu ngomongnya nggak enak nanti. Jaga kalau kamu tuh wanita anggun, wanita terhormat. Kenal siapa? Kenal Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Apa-apa Tuhan dalam hidupmu. Yesus yang terutama. Untuk Bapak Ibu Saudara yang di YouTube, apalagi yang muda-muda, engkau wanita, jangan nempel terus sama dia. Engkau masih sekolah, kamu masih kuliah, nempel terus. Kayak perangkok kata orang dulu. Nggak usah. Mau diperbudak. Saya melihat itu teman-teman adik saya. Mereka satu kos juga tidur sama cowoknya. Punya masalah begini, nggak bisa lepas dari cowoknya. Akhirnya bukan kenal Tuhan, kenal setan. Dihianatin sama cowoknya. Ya kan? Nggak enak kan? Dan dia nggak bisa lepasin cowoknya. Karena udah satu rumah. Aduh Tuhan. Kamu bukan murahan. Kamu itu sudah dibeli dengan harga yang mahal. Ayo melekat sama Tuhan. Ya, jangan sampai orang tuh kita bangun image. Saya mau bilang bangun image itu perlu bertahun-tahun. 10 tahun kamu bangun image di hadapan orang.
hanya dalam beberapa waktu, beberapa jam, beberapa menit kamu bisa menghancurkannya. Ingat itu baik-baik. Kenal Tuhan. Ya, nggak peduli orang itu mau suka kamu atau nggak suka kamu. Kenal dia. Saya melihat orang-orang yang mengenal Tuhan, mereka dipimpin masuk dalam rencananya. Mereka bertemu dengan orang-orang yang tepat. Bukan orang baik loh ya. Bukan orang hebat. Tapi orang yang tepat, yang akan menolong kamu keluar dari masalah kamu. Yang akan menolong kamu mencapai destiny kamu. Mencapai panggilan ilahi di dalam hidup kamu. Ayo kenal Tuhan. Gak usah kenal cowok itu. Gak usah kenal cewek itu. Gak usah. Kenal Tuhan dulu. Amin. Ketika anak-anak Tuhan mengenal Tuhan. Ya. Ketika Abraham mengenal Tuhan. Anaknya itu Ishak dapat jodoh yang tepat. Yang membuat dia bahagia. Nggak usah kenal-kenal orang lain. Nggak usah. Kenal Tuhan. Mengenal Tuhan jauh lebih baik. Mendengarkan Tuhan jauh lebih baik. Itu orang Kristen. Ya, jangan sampai kita membuat Roh Kudus berduka. Yuk kita datang sama Tuhan. Yesus, Engkau begitu baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oh,
Mari sembah Dia, mari agungkan Dia, mari suka akan hadirat-Nya. Oh Yesus, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami perlu Kau Tuhan, kami akui Engkaulah Yesus, Tuhan dan Raja, penguasa segalanya. Ampuni setiap kami, kuduskan kami dari sikap kami, dari perkataan kami, dari cara pandang kami Tuhan. Yesus, kami mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa, oh biar kami masuk dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Hamba-Mu berdoa, urapi umat-umat-Mu, berkati mereka, biar mereka mengerti, mereka memahami bahwa hanya kasih Tuhan yang dapat melegakan, menyembuhkan mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati mereka Tuhan. Oh, terima kasih, Engkau baik. Setiap hari kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu. Pimpin setiap kami, berkati setiap kami. Terima kasih. Oh ya ralabakana mayaralalamu. Mari sama-sama kita berdoa untuk bangsa negara kita. Kami berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Pulihkan negara kami, berkati Bapa. Biar bangsa negara kami mengenal Tuhan. Bangsa negara kami hidup dalam berkat Allah. Biar kasih kemurahan-Mu mengalir untuk bangsa Indonesia. Berkati pemerintahan, berkati Bapak Jokowi dan wakilnya Tuhan, dan seluruh jajaran di bawahnya Tuhan. Biar semuanya mereka bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa biar terjadi kesejahteraan yang merata di antara bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat kota kami, biar kota kami juga dilindungi, diberkati Tuhan. Berkati kota kami dimanapun kami berada. Kami berdoa saat ini Bapa untuk gereja kami, biar gereja kami menuai jiwa-jiwa, biar gereja kami mengalami penuaian jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami berdoa biar gereja kami juga melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami sendiri, tapi kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, hamba berdoa biar setiap umat-umat-Mu, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, biar mereka semuanya mau ditegur, mau dibenahi Tuhan oleh firman Allah. Biar setiap kami berubah kepada yang lebih baik. Biar Tuhan juga memberkati umat-umat-Mu, mereka yang bekerja, mereka yang kuliah, mereka yang sekolah, mereka yang masih anak-anak. Hamba berdoa Tuhan, mereka yang anak-anak muda, mereka yang berkeluarga, mereka yang senior, urapi mereka. Biar mereka mengenal Tuhan, biar mereka mengalami hadirat Tuhan. Bapa, tolong mereka, kalau mereka punya masalah, Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Biar mereka keluar dan mereka menjadi pemenang, bukan pecundang. Mereka menjadi pemenang, bukan orang-orang yang menghina Tuhan, tetapi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Hamba berdoa biar urapan itu memperkuat iman mereka. Biar urapan itu bekerja sama dengan firman-Mu, dan mereka terus mengumandangkan firman-Mu, dan firman-Mu terjadi untuk mereka. Terima kasih Bapa. Berkati visi kami di bulan ini, di Mei ini 2023 itu tentang future.
the future, masa depan. Kami percaya masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Bapa terima kasih. Dunia boleh berkata apapun tentang kami, tetapi kami percaya satu hal, bahwa kami adalah orang-orang umat Tuhan yang berharga di mata-Mu. Kami diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Berkati umat-umat-Mu Tuhan saat ini. Mereka yang bergabung dalam Zoom maupun YouTube, urapi mereka, sertai setiap kami. Berkati hari ini. Kami mau melihat kuasa Tuhan dicurahkan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus. Dan setiap pekerjaan-pekerjaan setan yang ingin merealisasikan pekerjaannya dalam hidup kami, di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan pekerjaan setan itu. Kami hancurkan rencana-rencananya. Di dalam nama Yesus kami gantikan dengan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami percaya kami diberkati, kami sehat, kami kuat, kami diurapi, kami dibebaskan oleh Tuhan. God is good all the time, and all the time God is good. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat pagi. Dadah. Dadah semuanya, Tuhan berkati ya. Amin. Tetap semangat. Firna, nanti mama video call. Oke, Tuhan berkati semua. Shalom.